Halo, nama saya Mulia Primanta. Di video ini saya mau menjelaskan kenapa banyak orang yang sudah beriklan dengan Google Ads, namun iklannya itu boncos atau sudah keluar uang banyak, tapi ternyata tidak mendapatkan hasil ataupun tidak mendapatkan penjualan sesuai dengan yang diharapkan. Ada satu penyebab utama kenapa banyak orang ketika mereka sudah beriklan di Google Ads, itu mereka tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, hari ini saya mau share pengalaman saya bagaimana saya menggunakan Google Ads untuk meningkatkan bisnis saya. Dari yang dulunya saya kesulitan mendapatkan customer, hingga akhirnya bisa tembus omset 100 juta dalam waktu sebulan. Mari simak apa yang akan saya jelaskan. Oke, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video ini saya akan jelaskan bagaimana strateginya supaya ketika Anda beriklan, nanti Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan budget iklan yang sangat minimum. Jadi ketika Anda sudah beriklan dan ada orang yang mencari di Google, misalkan orang mencari baju Korea terbaru. Misalkan nih Anda jual baju Korea seperti itu. Nah, di sini tentu saja orang tersebut akan melihat banyak sekali ada website. Nah, kita cek apakah ada iklan. Ternyata tidak ada iklan di sini. Coba kita cari penelusuran yang lain, misalkan mobil baru. Ternyata tidak ada tulisan iklan juga. Coba kita cari jasa pembuatan aplikasi, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini juga tidak ada iklan. Oh, ini ada iklan ya. Jadi iklannya muncul di bawah dan tidak ada iklan di atas. Jadi ketika orang membuat iklan, itu kebanyakan mereka itu salah dalam memilih kata kunci. Jadi ketika mereka misalkan menjual jasa pembuatan aplikasi, kadangkala mereka menggunakan banyak sekali kata kunci supaya tujuannya mereka mendapatkan banyak pengunjung. Dan harapannya dari banyak pengunjung itu ada orang yang membeli. Namun masalahnya adalah ketika orang berkunjung namun mereka tidak ada minat atau ketertarikan untuk membeli, maka itu sama saja dengan membuang-buang budget iklan yang sudah kita keluarkan. Karena kenapa? Meskipun orang tersebut sudah melihat penawaran kita, sudah melihat produk kita, jasa kita, meskipun sangat menarik, tapi kalau misalkan orang tersebut tidak butuh dengan jasa ataupun produk yang kita jual, maka kecil kemungkinan orang tersebut akan melakukan pembelian. Nah, maka dari itu kita perlu menggunakan kata kunci yang sangat spesifik, yang sangat tertarget, supaya orang yang datang ke dalam website kita itu adalah orang-orang yang memang berminat dan butuh dengan produk atau jasa yang kita jual. Salah satu ciri-cirinya adalah ada kata di depannya ini. Jadi ketika ada kata jasa pembuatan aplikasi, itu akan berbeda dengan kata kunci pembuatan aplikasi. Karena ketika ada jasa pembuatan aplikasi, ada kata jasa di depannya, berarti orang yang mencari tersebut lagi butuh jasa. Seperti itu. Beda halnya kalau orang tersebut hanya mengetikkan pembuatan aplikasi, atau mungkin aplikasi saja. Berarti dia bukan mencari jasa. Mungkin saja mereka mencari model-model aplikasi, terus bagaimana cara membuatnya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menargetkan kata kunci yang banyak, termasuk kata kunci yang tadi, aplikasi, pembuatan aplikasi, maka itu akan membuang-buang budget kita. Maka dari itu, kita perlu memilih kata kunci yang dimana orang tersebut butuh dengan apa yang kita jual. Jadi kalau misalkan kita menjualnya jasa, berarti di depannya harus ada kata jasa, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu indikator bahwa orang tersebut lagi butuh dengan apa yang kita jual. Jadi ketika kita menargetkan kata kunci itu, maka kemungkinan besar orang akan membeli produk atau jasa kita. Jadi ini salah satu triknya kenapa banyak orang ketika dia beriklan, dia menggunakan banyak kata kunci namun tidak tertarget, akhirnya budget iklannya terbuang sia-sia. Jadi misalkan nih kalau ada yang mengetikkan pembuatan aplikasi atau mungkin
biaya pembuatan aplikasi seperti itu. Nah, ini beda lagi maksud orang tersebut mengetikkan kata kunci ini. Jadi kalau misalkan orang tersebut mengetikkan biaya pembuatan aplikasi, berarti dia sedang mencari tahu berapa biaya untuk bikin satu aplikasi. Atau mungkin mereka membandingkan antara satu penjual dengan penjual yang lain. Seperti itu. Beda halnya dengan yang tadi, kalau dia mengetikkan jasa, kemungkinan besar dia mencari jasa dan akan membeli. Seperti itu. Tapi kalau biaya, harga, dan sejenisnya, berarti dia kemungkinan ada membanding-bandingkan. Mungkin saja setelah membandingkan dia akan membeli tempat kita, tapi bisa jadi dia juga akan membeli di tempat lain. Seperti itu. Jadi untuk kata kunci biaya, harga itu biasanya masih daerah abu-abu. Jadi kembali kepada Anda, apakah Anda akan menggunakan kata kunci harga atau biaya, atau mungkin tidak menggunakannya. Nah, coba kita yang lain, misalkan pembuatan aplikasi. Apakah di sini ada iklan atau tidak? Nah, di sini juga ada iklan ya. Jadi apapun yang diketikkan orang di sini, itu bisa jadi ada iklannya. Ada orang yang beriklan dengan kata kunci itu. Meskipun mungkin orang tersebut belum tahu bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan orang yang tepat ke dalam bisnis mereka. Nah, ini ketika kita menargetkan kata kunci ini saja, kecil kemungkinan kita akan bisa mendapatkan penjualan. Karena ini sudah jelas bahwa orang mengetikkan kata pembuatan aplikasi berarti dia belum tentu mencari jasa. Bisa jadi dia mencari cara pembuatan aplikasi, atau mungkin saja bagaimana syarat pembuatan aplikasi, atau mungkin izinnya, atau mungkin yang lain sebagainya. Jadi variasinya sangat banyak. Maka dari itu, ketika Anda ingin beriklan dan supaya iklan Anda lebih tertarget, maka Anda harus menggunakan kata kunci yang spesifik seperti itu. Nah, jadi itulah tips dari saya supaya ketika Anda beriklan di Google Ads, iklan Anda menjadi lebih efektif dan efisien, supaya budget yang Anda punya itu bisa terpakai secara optimal. Jika Anda mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, sehingga ketika saya upload video-video baru, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.